Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang. Sebelumnya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Arsitektur Enterprise. Kami beranggotakan 6 orang, ada Stella Wigunawati, Atin Meisyarah, Hilya Nur Aulia, Riyadiana, Rotwa Silaban, dan saya sendiri, Umayyatul Humairah. Dan kebetulan satu mahasiswa dari anggota kami berhalangan hadir yang bernama Atin Meisyarah. Untuk selanjutnya, kita mengambil tema yaitu perencangan enterprise arsitektur sistem informasi dengan menggunakan framework TOGAF pada PT Power Telkom Akses Maja. Nah, di bagian bab 1, ini ada latar belakangnya itu di zaman sekarang ini rasanya tidak ada yang tidak menggunakan teknologi informasi sebagai penunjang kehidupan. Kebutuhan akan teknologi informasi ini seakan menjadi kebutuhan pokok. Maka saat ini setiap perusahaan akan berlomba-lomba membuat usahanya dikenal masyarakat dengan memanfaatkan teknologi, yaitu cukup dengan membuka ponsel, jadi tinggal memilih apapun yang sesuai kebutuhan masyarakat. Dan ini merupakan era baru di mana bisnis sekarang mau tidak mau harus menggandeng teknologi informasi agar dapat bertahan di zaman yang serba maju ini. Jadi banyak pemahaman tentang tata kelola teknologi informasi, termasuk tata kelola teknologi informasi yang merupakan tanggung jawab manajemen puncak dan eksekutif manajemen suatu organisasi. Dan di sini kami mengambil metode penelitiannya, yaitu mengenal TOGAF Framework. TOGAF Framework yaitu atau biasa disingkat yang biasanya disebut The Open Group Architecture Framework adalah sebuah framework yang bersifat generik untuk mengembangkan arsitektur yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis. Jadi perlu dicatat di sini bahwa TOGAF adalah sebuah framework ya, bukan sebuah arsitektur. TOGAF itu merupakan sebuah kerangka kerja yang terdiri dari metode dan serangkaian tools pendukung untuk mengembangkan arsitektur enterprise. Jadi TOGAF ADM itu lebih tepatnya sebuah metode generik yang digunakan untuk mengembangkan dan mengelola arsitektur enterprise dan dirancang untuk menangani sebagian besar kebutuhan sistem dan organisasi. Di selanjutnya ada 9 fase akan dijelaskan oleh Hilya Nur Aulia. Ya. Selanjutnya yaitu ada uraian dari 9 fase yang menurut gambar di atas tadi. Yang pertama ada fase preliminary, yaitu fase di mana organisasi menyiapkan untuk menerapkan arsitektur TOGAF PDM. Pada tahap ini merupakan fase identifikasi proses bisnis yang berhubungan dengan sistem pada aktivitas perusahaan atau organisasi. Yang kedua ada arsitektur vision, yaitu membahas visi dari desain enterprise untuk mendukung proses bisnis berdasarkan visi dan misi perusahaan atau organisasi. Yang ketiga ada bisnis arsitektur. Pada tahapan ini yaitu menganalisis terhadap proses bisnis organisasi yang sedang berjalan, menerapkan secara detail dari tahap sebelumnya. Yang keempat ada information system arsitektur, yaitu dilakukannya proses pemodelan arsitektur atau rancangan sistem informasi yang sesuai dengan rancangan sebelumnya. Yang kelima ada teknologi arsitektur, selanjutnya opportunities dan solution, migration planning, implementation, governance, arsitektur change management. Kelompok kami hanya menggunakan 4 di antara 9 yang tadi sudah disebutkan. Untuk selanjutnya ada
memiliki 6 bagian sebagai berikut. Yang pertama ada Architecture Development Method atau ADM. Yang kedua ada ADM Guidelines and Techniques. Yang ketiga ada Architecture Content Framework. Yang keempat the Enterprise Continuum and Tools. Yang kelima ada TOGA Reference Models. Dan yang terakhir ada the Architecture Capability Framework. Nah, di sini ada hasil dan pembahasannya proses bisnis PT Power Telkom Akses Maja. Di sini proses bisnisnya masih offline. Nah, di samping ini gambar yang menunjukkan proses bisnisnya. Aktivitas ini dilakukan secara manual dan menggunakan Microsoft Office sebagai aplikasi untuk mengelola data dan formulir pendaftaran. Di sini kita bisa lihat langkah pertama itu ada di angka 1 ini, customer menghubungi CS untuk mendaftar. Ini bagian CS, lalu proses kedua, memberikan form registrasi. CS ini memberikan form registrasi kepada customer yang tadi sudah menghubunginya. Yang ketiga, menyerahkan form balik yang sudah diisi oleh customer. Nah, ketika form sudah lengkap, langsung ke proses menyerahkan dokumen pendaftaran ke bagian administrasi. Setelah ke bagian administrasi, semua sudah komplit, kemudian bagian administrasi itu mengirimkan invoice pembayaran. Setelah mengirimkan invoice pembayaran, customer mengkonfirmasi pembayarannya ke bagian admin lagi, dan bagian admin menerima konfirmasinya, lalu konfirmasi instalasi. Setelah pembayaran sudah lunas, bagian administrasi ini mengkonfirmasi instalasi ke bagian gudang instalasi. Setelah bagian gudang instalasi ini mempersiapkan instalasi, mempersiapkannya, kebutuhannya apa aja, lalu konfirmasi pengiriman instalasi. Kalau sudah lengkap semua, bagian gudang instalasi ini langsung menyerahkan ke kurir paket instalasi. Menyerahkan paket instalasi ini menyerahkan untuk ke customer, dan lalu langsung proses instalasinya. Seperti itu dalam penggambaran diagram. Selanjutnya, nah, use case diagram sistem informasi pada PowerTel Akses Maja. Nah, jika dibuatkan sebuah sistem berbasis web atau berbasis aplikasi, di dalam proses bisnis ini kita dapat melihat rancangannya seperti ini. Nah, rancangan ini, diagram use case ini akan nanti dibuat untuk perancangan aplikasinya, aplikasi sistemnya, sistem bisnisnya dalam bentuk GUI-nya, Graphic User Interface-nya. Nah, ini di sini ada bagian admin, bagian CS, bagian customer juga, semua memiliki akses login. Nah, setelah akses login ini, kalau bagian CS pasti menunya itu berbeda. Menunya itu ada approving registration request, assign-nya bagian admin, terus reviewing registrasi report. Nah, kalau yang bagian admin pasti receiving payment, completing delivery, menunya. Lalu kalau customer, menunya ada pendaftaran, membuat permintaan pengiriman, proses pembayaran, terus konfirmasi permintaan, update request. Terus di sini juga ada menu cancel request. Nah, ini adalah diagram use case-nya. Jika PT Power Telkom akan dibuatkan sistem berbasis aplikasinya, sistemnya. Seperti itu penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini akan saya menjelaskan mengenai dengan roadmap implementasi sistem informasi pada PT PowerTel Akses Maja. Roadmap aplikasi ini merupakan suatu arahan pengembangan aplikasi yang bersifat strategis. Nah, berikut ini ada gambar yang menunjukkan bahwa yang urutan pertama itu merupakan suatu website portal PowerTel. Nah, di mana website tersebut menjadi sebuah media untuk melakukan registrasi atau pendaftaran pada pelanggan baru yang berminat melakukan pemesanan.
Yang kedua, di mana bagian administrasi memeriksa pendaftaran pelanggan baru melalui website. Kemudian, jika melakukan pendaftaran secara langsung, bagian administrasi meminta data untuk segera melengkapi data ke dalam sistem sesuai ketentuan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian, bagian admin terlebih dahulu membuat rekapan di Excel untuk sementara, sehingga pengolahan data dapat berjalan secara real-time dan akan terupdate untuk penjualan koneksi Wi-Fi. Yang ketiga itu adalah bagian admin membuat user melalui sistem yang disediakan. Setelah dibuatkan user, maka bagian admin untuk membuat aplikasi dengan menentukan harga maupun layanan per bulannya, supaya pada saat menerbitkan invoice sesuai dengan tagihan layanan. Kemudian, bagian admin membuat sebuah lembar kerja instalasi dan aktivasi untuk ditindaklanjuti oleh tim SA, kemudian tim SA membuat kode user beserta dengan password-nya. Urutan yang keempat yaitu SA memberikan laporan ke bagian admin jika usernya sudah jadi. Bagian admin menginformasikan ke teknisi untuk diproses ke lokasi. Setelah teknisi melakukan pemasangan langsung ke lokasi klien, teknisi memberikan laporan jika sudah selesai kepada admin. Bagian kelima yaitu bagian di mana setelah Wi-Fi dipasang, administrasi membuatkan data rekapan tagihan, memberikan laporan agar invoice-nya diterbitkan setiap bulannya sesuai yang dipakai atau sesuai layanan yang telah dipilih. Bagian finance menerbitkan invoice per bulan sesuai dengan rekapan admin. Yang keenam itu adalah terakhir, bagian admin memberikan peringatan penagihan pembayaran sesuai pemakaian Wi-Fi klien. Selama 1 bulan, klien diberi peringatan melalui online secara WA maupun email sesuai invoice yang diterbitkan. Kemudian, admin membuat rekapan pembayarannya klien di Excel setelah semua selesai dan diupdate ataupun diposting ke dalam sistem per bulannya, maka bagian finance nantinya akan memeriksa pembayaran klien sesuai apa enggaknya data yang telah diupdate. Setelah itu, jika tidak sesuai, maka akan dicek ulang kembali. Jika sudah sesuai, maka akan dibuatkan tutup buku setiap tanggal 28. Selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya teman saya. Baik, untuk penutup saya lanjutkan. Kesimpulan berdasarkan penelitian dari beberapa jurnal yang telah diambil oleh penulis dalam mengerjakan makalah ini, maka kesimpulannya yaitu 1. Penelitian ini merancang enterprise arsitektur dengan menggunakan framework TOGAF ADM yang dimulai dari preliminary phase sampai dengan fase implementasi governance yang menghasilkan suatu rancangan blueprint yang dapat dimanfaatkan oleh PT Power Telkom Akses Maja yang untuk dijadikan pedoman dalam melakukan aktivitas bisnis serta digunakan dalam melakukan pengembangan bisnis sistem dan menghasilkan rincian biaya maupun roadmap implementasi sistem informasi yang sudah dibuat berdasarkan prioritas kebutuhan. Kedua, perusahaan bagian koneksi Wi-Fi ini memiliki rancangan sistem informasi yang akan digunakan sebagai pendukung pemenuhan standar nasional dalam bidang internet. Untuk saran, berikut beberapa saran yang disampaikan penulis untuk pengembangan arsitektur enterprise pada PT Telkom Akses Maja. 1. Untuk mendapatkan model yang lebih rinci dan lengkap, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan tahapan yang lebih lengkap. Berhubung penelitian ini hanya sampai migration planning. 2. Pengembangan dan maintenance harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan implementasi yang telah disusun. 3. Harapannya rancangan roadmap yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai panduan dalam pengembangan sistem informasi di dunia kerja, khususnya di bagian akses internet. . 4.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan jika ada kritik dan saran yang membangun, bisa disampaikan untuk perbaikan kami ke depannya. Terima kasih. Sama-sama.